Di Indonesia, ada satu kalimat sakral yang nggak boleh dibantah. Orang tua itu harus selalu dihormati. Titik, enter, selesai. Masalahnya, hidup nggak sesederhana status WhatsApp motivasi. Ada orang yang tumbuh dengan orang tua penuh kasih, tapi ada juga yang besar di rumah yang isinya teriakan, kontrol, manipulasi emosional, dan guilt trip level dewa. Tapi anehnya, semua tetap disamaratakan. Kamu anak, kamu wajib berbakti. Lucunya, kalau pacar posesif, kita disuruh putus. Kalau bos abusif, kita disuruh resign. Tapi kalau orang tua yang sama persis sifatnya, sabar, itu orang tuamu. Seolah-olah darah otomatis menghalalkan luka. Di titik ini, pertanyaan sederhana mulai terasa berbahaya. Apakah berbakti itu selalu bermoral? Atau jangan-jangan ada kondisi di mana berbakti justru berubah jadi pengkhianatan pada diri sendiri? Cerita ini bukan ajakan durhaka, ini bukan manifesto melawan orang tua. Ini upaya jujur untuk membongkar satu mitos sosial, bahwa pengorbanan anak selalu suci, bahkan ketika menghancurkan masa depannya sendiri. Karena mungkin, kebajikan yang mematikan martabat bukan kebajikan, tapi kebiasaan yang diwariskan tanpa pernah dipertanyakan. Sejak kecil, banyak dari kita tumbuh dengan satu narasi tak tertulis, tapi nadanya jelas. Anak itu berutang hidup. Logikanya simpel tapi sakti. Orang tua melahirkan, membesarkan, menyekolahkan, maka anak wajib membalas. Titik. Tidak ada klausul kecuali jika tidak ada pasal banding. Ini semacam kontrak sosial versi keluarga, tapi ditandatangani sebelum kita bisa baca. Masalahnya, utang ini sifatnya aneh. Jumlahnya tidak pernah jelas, jatuh temponya seumur hidup, dan bunganya berupa rasa bersalah permanen. Mau beda pendapat dikit? Kurang ajar. Mau memilih jalan hidup sendiri? Tidak tahu diri. Seolah-olah menjadi individu otonom adalah bentuk prestasi moral. Di banyak budaya, termasuk kita, orang tua ditempatkan bukan hanya sebagai figur biologis, tapi otoritas moral absolut. Kritik ke orang tua bukan dibaca sebagai refleksi etis, tapi sebagai cacat karakter. Kamu tidak sedang berargumen, kamu sedang melawan. Padahal lucunya, kritik ke pemerintah bisa disebut kritis, kritik ke dosen disebut intelektual, tapi kritik ke orang tua langsung naik level jadi dosa besar. Malaikat pencatat dosa sampai lembur. Budaya ini bekerja dengan satu trik retoris yang rapi, menyamakan hormat dengan patuh. Hormat seharusnya berarti mengakui martabat manusia lain, tapi dalam praktiknya, hormat diterjemahkan sebagai diam, tunduk, dan jangan banyak tanya. Kalau anak bertanya kenapa, itu bukan rasa ingin tahu, tapi dianggap ancaman terhadap hierarki. Padahal bertanya adalah fondasi moralitas, bukan pemberontakan. Narasi hutang hidup juga punya efek samping psikologis yang serius. Anak tidak lagi memandang dirinya sebagai subjek hidup, tapi proyek balas jasa. Hidup bukan ruang eksplorasi, tapi cicilan. Pilihan karier, pasangan, bahkan mimpi. Semuanya disaring lewat satu pertanyaan. Ini membahagiakan orang tuaku atau tidak? Kalau tidak, siap-siap dihantam senjata pemungkas. Mama atau papa sudah berkorban segalanya buat kamu. Dan disinilah ironi besarnya. Pengorbanan yang seharusnya menjadi ekspresi cinta berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Bukan lagi aku berkorban karena mencintaimu, tapi aku berkorban maka kamu berutang. Cinta berubah format jadi invoice. Yang lebih berbahaya, budaya ini memantikan diskusi moral. Karena begitu orang tua selalu benar secara struktural, maka tidak ada ruang untuk evaluasi etis atas tindakan mereka. Orang tua bisa salah secara manusiawi, tapi tidak boleh salah secara moral. Setidaknya di hadapan anak. Akibatnya, banyak luka dibungkus rapi dengan label demi kebaikanmu, dan anak diminta berterima kasih sambil berdarah. Jadi ketika seorang anak berani berkata ini menyakitkan, masyarakat tidak mendengar rasa sakit, tapi ancaman. Bukan refleksi, tapi pembongkangan. Padahal bisa jadi itu justru momen paling bermoral. Saat seseorang menolak warisan luka yang tidak pernah ia setujui. Bab ini bukan soal membatalkan hormat pada orang tua. Ini soal membongkar mitos bahwa hierarki otomatis setara dengan kebajikan. Karena jika moralitas hanya milik yang lebih tua, maka yang muda tidak pernah benar. Bahkan ketika mereka sedang jujur pada luka mereka sendiri. Di teori, berbakti itu terdengar hangat, kayak iklan minyak kayu putih, keluarga rukun, senyum tipis, hidup damai. Tapi di prakteknya, keadaan berbakti berubah fungsi.
Dari ekspresi kasih jadi alat kontrol paling halus yang pernah diciptakan peradaban keluarga. Tidak pakai bentakan, tidak perlu ancaman fisik. Cukup satu kalimat lirih. Mama cuma mau kamu bahagia. Tapi ya terserah sih. Boom, mental damage level menengah. Salah satu senjata favoritnya adalah guilt trip. Ini teknik manipulasi yang bekerja bukan dengan kekuatan, tapi dengan rasa bersalah. Anak tidak dipaksa, tapi diingatkan. Diingatkan pada pengorbanan, air mata, dan kalimat sakral demi kamu. Hasilnya, anak merasa setiap pilihan personal adalah bentuk pengkhianatan emosional. Mau bahagia, tapi kok rasanya jahat. Lalu ada ancaman restu, versi keluarga dari sanksi metafisik. Tidak ada hukuman konkret, tapi efeknya horor. Restu diposisikan sebagai tiket moral. Tanpa itu, hidupmu sah tapi tidak legitim. Kamu boleh sukses, tapi sukses yang kosong. Kamu boleh menikah, tapi katanya tidak akan berkah. Secara logika ini absurd. Secara psikologis, ini ampuh. Karena manusia bukan cuma butuh izin sosial, tapi juga pengakuan eksistensial. Masalah makin pelik ketika cinta dipaketkan secara bersyarat. Anak dicintai selama ia patuh, disayang selama ia sesuai ekspektasi. Begitu melenceng sedikit, beda pilihan, beda nilai, beda jalan, suhu emosional langsung drop. Bukan dimarahi, tapi didinginkan. Silence treatment, passive aggressive mode on. Ini bukan lagi relasi kasih, tapi kontrak perilaku. Di titik ini, penting membedakan dua hal yang sering disatukan secara keliru. Kasih orang tua dan kekuasaan orang tua. Kasih itu membesarkan, kekuasaan itu mengendalikan. Kasih membuka ruang bagi anak untuk menjadi dirinya sendiri. Kekuasaan menciptakan cetakan, lalu marah ketika anak tidak pas. Orang tua yang mengasihi bisa kecewa, tapi tetap menghormati pilihan anak. Orang tua yang berkuasa tidak bisa menerima pilihan yang tidak ia kendalikan. Perbedaan ini subtil, tapi dampaknya besar. Yang satu melahirkan individu dewasa, yang lain melahirkan manusia yang hidupnya rapi, tapi batinnya kerdil. Ironisnya, banyak manipulasi ini dibungkus dengan bahasa lembut dan niat baik. Tidak ada yang merasa sedang menindas. Semua merasa sedang mencintai. Tapi cinta yang tidak memberi ruang kebebasan, pada akhirnya bukan lagi cinta, melainkan kepemilikan emosional. Dan disinilah berbakti kehilangan makna moralnya. Ketika ia tidak lagi lahir dari relasi setara antar manusia, tapi dari ketakutan kehilangan kasih. Ketika anak berbakti bukan karena cinta, tapi karena takut dicabut pengakuannya. Itu bukan kebajikan, itu survival mode. Bab ini tidak sedang menuduh semua orang tua manipulatif, tapi ia mengajak jujur. Tidak semua yang dibungkus cinta benar-benar cinta. Kadang yang kita sebut kasih hanyalah kekuasaan yang terlalu lambat tidak dipertanyakan, dan anak-anaknya diajari untuk menyumputnya kebajikan. Bayangin Immanuel Kant duduk di meja makan keluarga. Bukan buat nambah lauk, tapi buat nanya pelan-pelan. Kamu ini anak atau proyek hidup orang tuamu? Hening. Sendok berhenti. Aura jadi dingin. Dalam etika Kant, ada satu prinsip yang kelihatannya simpel tapi efeknya brutal. Manusia tidak boleh diperlakukan hanya sebagai sarana, tapi harus selalu sebagai tujuan. Artinya, setiap manusia, termasuk anak, punya martabat intrinsik. Dia bukan alat, bukan investasi, bukan medium penebusan dosa masa lalu. Masalahnya, di banyak keluarga, anak sering tanpa sadar dijadikan alat realisasi mimpi yang gagal. Orang tua tidak jadi dokter, maka anak diarahkan jadi dokter. Orang tua pernah miskin, maka anak dilarang ambil risiko. Orang tua trauma ditinggal, maka anak dikekang atas nama perlindungan. Semua dibungkus rapi dengan label demi masa depanmu. Kant mendengar ini mungkin langsung minta air putih. Disinilah konflik moralnya muncul. Ketika orang tua menuntut anak mengorbankan hidupnya demi ideal, gengsi, atau trauma yang bukan miliknya, anak sedang diperlakukan sebagai sarana. Hidupnya bukan lagi milik dirinya, tapi perpanjangan narasi orang lain. Anak tidak diizinkan menjadi, hanya meneruskan. Yang sering luput, Kant tidak melarang pengorbanan. Ia melarang pengorbanan yang dipaksakan tanpa pengakuan otonomi. Membimbing anak itu sah, mengarahkan itu wajar. Tapi ketika arah berubah jadi jalan satu-satunya, tanpa ruang berkata tidak, di situ etika mulai retak. Karena martabat manusia terletak pada kemampuannya memilih, bukan sekedar patuh.
Lucunya, banyak orang tua marah ketika anak keras kepala, padahal yang sedang muncul adalah subjek moral. Anak yang berpikir, menimbang, dan menolak. Dalam kacamata Kant, itu bukan durhaka, tapi tanda kedewasaan etis. Ironisnya, kedewasaan ini sering justru dianggap ancaman bagi otoritas keluarga. Pertanyaan paling tidak nyaman di bab ini adalah, apakah orang tua berhak menembus luka hidupnya dengan masa depan anaknya? Karena seringkali yang dipertaruhkan bukan kebutuhan anak, tapi ego yang belum selesai, gengsi sosial, ketakutan lama, atau rasa gagal yang belum berdamai. Jika anak dijadikan alat stabilisasi emosi orang tua, maka yang rusak bukan hanya relasi, tapi juga moralitasnya. Anak belajar satu hal berbahaya, bahwa nilai dirinya terletak pada seberapa baik ia memenuhi ekspektasi orang lain. Ini bukan pendidikan karakter, ini pelatihan penghapusan diri. Kant mungkin tidak paham dinamika grup WhatsApp keluarga, tapi pesannya relevan. Tidak ada cinta yang bermoral jika ia mengorbankan martabat manusia lain, termasuk cinta orang tua, termasuk pengorbanan yang katanya suci. Bab ini tidak menuntut orang tua berhenti berharap, ia hanya mengajukan batas etis. Berharaplah, tapi jangan merampas. Membimbunglah, tapi jangan memiliki. Karena begitu anak diperlakukan hanya sebagai sarana, yang lahir bukan keluarga, melainkan sistem. Dan sistem jarang peduli pada kebahagiaan individu. Ada satu kalimat yang kalau diucapkan orang tua, langsung sulit dibantah. Ini semua demi kebaikan kamu. Sakti, multifungsi, bisa dipakai buat menolak mimpi, mengatur hidup, bahkan memutuskan masa depan orang lain tanpa perlu rapat keluarga. Kalau ini mantra, levelnya sudah endgame. Narasi pengorbanan orang tua sering ditempatkan sebagai bukti moral tertinggi. Kami sudah capek-capek, kami sudah berjuang, kami banting tulang. Semua itu benar, tidak ada yang menyangkal. Tapi, masalah muncul ketika pengorbanan berubah fungsi, dari ekspresi cinta menjadi pembenaran kontrol total, dari kisah ketulusan menjadi kartu truf yang tidak boleh ditanya ulang. Logika yang dipakai sederhana. Karena orang tua berkorban, maka mereka tahu yang terbaik. Dan karena mereka tahu yang terbaik, maka anak tidak perlu ikut menentukan. Anak cukup mengikuti. Dalam struktur ini, pengorbanan bukan lagi tindakan moral, tapi otoritas absolut. Semacam, aku sudah menderita, jadi aku berhak mengatur hidupmu. Kalimat demi kebaikanmu jarang diikuti pertanyaan lanjutan. Kebaikan versi siapa? Versi orang tua yang dibentuk oleh zamannya? Versi masyarakat yang obsesif dengan stabilitas dan gengsi? Atau benar-benar versi anak yang akan menjalani hidup itu setiap hari? Seringkali, kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang terasa aman bagi orang tua, bukan yang bermakna bagi anak. Aman dari gosip tetangga, aman dari risiko, aman dari rasa takut orang tua sendiri. Anak diminta hidup sesuai peta lama meski dunianya sudah berubah. Seolah-olah masa depan anak adalah museum nilai-nilai masa lalu. Yang menarik, narasi ini hampir selalu satu arah. Orang tua berkorban, anak harus membalas. Tapi jarang dibicarakan apakah pengorbanan itu diminta, disepakati, atau bahkan relevan. Anak tidak pernah mengajukan proposal lahir ke dunia. Tapi tiba-tiba ia harus menanggung beban moral seumur hidup. Ini bukan dialog, ini monolog panjang yang diwariskan lintas generasi. Di titik tertentu, kalimat demi kebaikanmu berubah jadi alat membungkam. Setiap kritik dianggap tidak tahu balas budi. Setiap perbedaan dianggap egois. Anak tidak sedang menolak kebaikan, tapi menolak definisi kebaikan yang tidak melibatkan dirinya sebagai subjek. Namun, budaya kita sering salah paham. Bertanya dianggap melawan, berpikir dianggap durhaka. Ironisnya, kontrol total yang dibenarkan atas nama kebaikan justru sering melahirkan anak yang patuh tapi kosong. Hidupnya rapi, tapi tidak terasa milik sendiri. Mereka berhasil, tapi tidak bahagia. Dan bahkan tidak tahu kenapa. Karena sejak awal, hidupnya dijalani untuk memenuhi narasi orang lain, bukan makna pribadinya. Bab ini tidak menolak pengorbanan orang tua. Ia hanya menolak pengorbanan yang dijadikan hutang moral tak terbatas.
Karena pengorbanan sejati seharusnya membebaskan, bukan mengikat. Dan kebaikan yang tidak pernah mau ditanya ulang biasanya bukan kebaikan, melainkan ketakutan yang terlalu lama disamaratakan sebagai cinta. John Paul Sartre pernah bilang sesuatu yang terdengar keren tapi nyebelin. Manusia dikutuk untuk bebas. Dikutuk, bukan diberkari. Karena bebas artinya tidak ada yang bisa sepenuhnya disalahkan selain diri sendiri, bahkan orang tua, bahkan takdir, bahkan keadaan. Ya, hidup ini kejam, manualnya tipis, tanggung jawabnya tebal. Disinilah eksistensialisme mulai bikin tidak nyaman, terutama buat narasi keluarga. Karena menurut Sartre, kita tidak dilahirkan dengan esensi. Kita tidak punya takdir bawaan yang menentukan siapa kita harus jadi. Kita menjadi lewat pilihan. Masalahnya, banyak anak tidak benar-benar diberi ruang memilih, tapi tetap diminta menanggung akibatnya. Ironinya begini, orang tua sering berkata, "Ikuti kata kami lebih tahu." Tapi ketika hidup anak berantakan, kalimatnya berubah jadi, "Ya itu kan pilihan kamu." Loh, bukannya tadi autopilot? Eksistensialisme mengajukan pertanyaan yang pahit, tapi jujur. Siapa yang akan hidup dengan keputusan itu setiap hari? Yang bangun pagi dengan rata hampa? Yang menjalani pekerjaan tanpa makna? Yang tidur dengan pertanyaan, ini hidup gue atau bukan? Jawabannya hampir selalu sama, anak. Orang tua tidak ikut masuk ke tubuh anak saat ia menjalani hidupnya. Mereka tidak ikut menanggung kecemasan eksistensialnya. Mereka tidak ikut menua dalam keputusan yang mereka dorong. Pada akhirnya, konsekuensi selalu individual. Dan Sartre akan bilang, itulah harga kebebasan. Bahkan kebebasan yang tidak pernah benar-benar kita minta. Masalah muncul ketika anak dipaksa memilih sesuai arahan, tapi tetap diminta bertanggung jawab penuh. Ini yang disebut kebebasan semu. Anak seolah memilih, padahal pilihannya sudah disaring. Ini bukan eksistensialisme, ini simulasi demokrasi versi keluarga. Menurut Sartre, hidup yang otentik adalah hidup yang diakui sebagai hasil pilihan diri sendiri, bukan warisan tekanan. Bahkan pilihan yang salah lebih bermakna daripada pilihan benar tapi bukan milik kita. Karena kesalahan yang kita pilih sendiri masih memberi martabat. Kesuksesan yang dipaksakan sering justru terasa kosong. Dan disinilah poin krusialnya. Jika anak yang menanggung hidupnya, maka anak berhak atas kebebasan menentukan hidupnya. Bukan berarti bebas tanpa peduli, tapi bebas dengan kesadaran penuh akan risiko. Kebebasan bukan soal nekat, tapi soal kepemilikan. Bab ini bukan ajakan untuk menyalahkan orang tua atas segalanya. Sartre sendiri anti alasan, tapi ia tegas soal satu hal. Tidak ada moralitas tanpa kebebasan, dan tidak ada tanggung jawab tanpa hak memilih. Kalau hidupmu yang akan kamu jalani sampai mati, maka logis dan etis jika hidup itu juga milikmu. Orang tua boleh berharap, menasihati, bahkan kecewa. Tapi mereka tidak bisa menggantikanmu dalam menanggung hidupmu. Karena pada akhirnya, ketika semua orang pulang ke kehidupan masing-masing, kamu tetap sendirian menghadapi pilihan yang bukan kamu buat. Dan itu, kata Sartre, adalah bentuk penyangkalan paling halus terhadap kemanusiaanmu sendiri. Ada warisan keluarga yang tidak pernah dicatat di akta, tapi efeknya terasa seumur hidup. Luka batin lintas generasi. Tidak bisa diwariskan lewat notaris, tapi pindah mulus lewat pola asuh, nada bicara, dan kalimat-kalimat kecil yang terdengar normal. Kalau trauma bisa kirim paket, keluarga kita sudah langganan ekspedisi. Banyak orang tua tidak bermaksud menyakiti, mereka hanya mengulang apa yang dulu mereka terima. Dimarahi, mereka memarahi. Dikontrol, mereka mengontrol. Emosi dipendam, mereka mengejarkan hal yang sama. Luka lama tidak disembuhkan, hanya dipoles dan disebut didikan keras. Dari luar terlihat tegar, dari dalam bocor halus. Disinilah psikologi trauma masuk. Trauma bukan cuma soal kejadian besar, tapi pola berulang yang membuat anak belajar satu hal. Cinta harus dibayar dengan kepatuhan. Anak tumbuh dengan radar emosi supersensitif. Mereka jago membaca suasana, takut mengecewakan, dan alergi konflik. Kedengarannya positif, dewasa, pengertian. Padahal seringkali itu tanda bertahan hidup. Lalu muncul fenomena yang aneh tapi umum, rasa bersalah saat bahagia. Anak merasa tidak enak menikmati hidup dengan caranya sendiri. Mau senang tapi kepikiran orang tua. Mau memilih jalan sendiri tapi takut dianggap egois. Seolah-olah kebahagiaan itu sumber dosa, bukan tujuan hidup. Ini bukan moralitas, ini efek samping trauma relasional. Rasa bersalah ini lahir karena sejak kecil anak belajar bahwa emosi orang tua adalah tanggung jawabnya. Kalau orang tua sedih, anak merasa bersalah. Kalau orang tua kecewa, anak merasa gagal. Lama-lama, anak tidak lagi bertanya, aku mau apa? Tapi
Ini bikin orang tua aku tenang atau tidak? Identitasnya terbentuk dari kecemasan, bukan dari keinginan. Yang bikin rumit, luka ini sering disamarkan sebagai nilai luhur, pengorbanan, kesabaran, bakti. Anak yang menghapus dirinya sendiri dipuji sebagai anak baik. Anak yang pasang batas dianggap keras. Padahal dari sudut pandang psikologi sehat, batas itu bukan tanda durhaka, tapi tanda individu yang mulai pulih. Trauma lintas generasi juga membuat anak takut memutus pola, karena memutus sering dianggap sebagai pengkhianatan. Anak yang memilih bahagia dengan caranya sendiri sering dilabeli lupa daratan, padahal bisa jadi ia justru yang paling berani berhenti mewariskan luka yang tidak ia ciptakan. Bab ini penting karena ia menggeser rasa bersalah ke tempat yang semestinya. Bahagia bukan bentuk pengingkaran terhadap orang tua, bahagia adalah bentuk tanggung jawab terhadap hidup sendiri. Luka orang tua perlu dipahami, tapi tidak harus diwarisi. Empati tidak sama dengan mengorbankan diri. Jika setiap generasi hanya mengulang luka dengan alasan sudah dari dulu begitu, maka tidak ada yang benar-benar sembuh, hanya bertahan. Dan mungkin tindakan paling bermoral yang bisa dilakukan seorang anak bukan terus menanggung beban lama, tapi berkata pelan, "Cukup sampai di sini." Ada satu kebingungan klasik yang sering bikin anak-anak dewasa stres berjamaah. Berbakti itu batasnya di mana, dan mulai kapan ia berubah jadi menghapus diri sendiri. Karena jujur aja, kalau berbakti bikin kamu kehilangan suara, mimpi, dan kewarasan, itu bukan lagi virtue, itu burnout spiritual. Self-erasure itu bukan cuma soal mengorbankan waktu atau tenaga. Ia lebih halus. Ia terjadi ketika seseorang perlahan berhenti merasa berhak atas hidupnya sendiri. Ketika keinginan pribadi selalu dikalahkan, emosi dipendam, dan kata tidak terasa seperti kata kotor. Anak terlihat baik-baik saja, tapi di dalamnya kosong. Kayak rumah rapi tapi tidak pernah ditinggali. Budaya kita sering mencampur adukan berbakti dengan meniadakan diri. Anak ideal adalah anak yang mengalah terus, paham tanpa dijelaskan, dan kuat tanpa pernah mengeluh. Padahal berbakti seharusnya lahir dari relasi antar manusia, bukan dari penghapusan identitas salah satu pihak. Kalau berbakti menuntut kamu berhenti menjadi subjek, itu bukan moralitas, itu penyerahan diri. Lalu muncul pertanyaan yang bikin tidak enak di grup keluarga. Apakah menjauh, membatasi, atau berkata tidak selalu tidak bermoral? Jawabannya, tidak selalu, kadang justru sebaliknya. Menjauh bukan berarti membenci, membatasi bukan berarti durhaka, berkata tidak bukan berarti tidak sayang. Dalam relasi yang sehat, batas adalah bentuk kejujuran. Batas menandai di mana aku berakhir dan kamu dimulai. Tanpa batas, yang ada bukan cinta, tapi peleburan. Dan peleburan jarang adil. Masalahnya banyak keluarga menganggap batas sebagai ancaman karena batas mengganggu kenyamanan struktur lama. Anak yang mulai berkata aku tidak sanggup dianggap berubah, padahal yang berubah bukan kasihnya, melainkan kesadarannya. Ia tidak lagi hidup di mode bertahan hidup. Secara etis berbakti baru bermakna jika dilakukan oleh individu yang utuh. Kalau berbakti dilakukan karena takut, rasa bersalah, atau ancaman emosional, nilainya bukan kebajikan, tapi keterpaksaan. Dan keterpaksaan, seberapapun dibungkus norma, tetap bukan moralitas. Ada momen di mana menjaga jarak justru bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan bahkan terhadap orang tua. Karena relasi yang terus melukai akan melahirkan dendam, bukan cinta. Kadang mundur selangkah adalah satu-satunya cara agar relasi tidak hancur total. Bab ini tidak sedang mengagungkan individualisme dingin. Ia hanya menegaskan satu hal sederhana, tapi sering diabaikan. Kamu tidak bisa berbakti dengan sehat kalau kamu sendiri sedang hilang. Menjadi anak bukan berarti berhenti menjadi manusia. Dan mungkin ukuran moralitas berbakti bukan seberapa banyak kamu mengorbankan diri, tapi seberapa jujur kamu hadir. Tanpa topeng, tanpa rasa takut, tanpa harus hilang demi disebut baik. Sampai di sini, satu hal mulai kelihatan jelas. Masalahnya bukan pada berbakti, tapi pada definisi berbakti yang terlalu lama disakralkan tanpa pernah diperiksa ulang. Kita diajari bahwa berbakti itu identik dengan mengalah, menahan, dan menunda hidup sendiri. Padahal kalau sebuah kebajikan membuat manusia perlahan menghilang, mungkin yang salah bukan manusianya, tapi konsep kebajikannya.
Berbakti yang manusiawi berangkat dari satu pengakuan sederhana. Orang tua dan anak sama-sama manusia. Sama-sama bisa salah, sama-sama punya luka, sama-sama tidak otomatis suci hanya karena posisi. Ketika relasi diakui sebagai relasi antar manusia, bukan hierarki moral satu arah, barulah berbakti bisa bernapas lega. Tidak lagi penuh tekanan, tidak lagi syarat rasa bersalah. Dalam versi yang lebih sehat, berbakti bukan soal patuh tanpa pikir, tapi hadir dengan sadar. Membanggu karena mau, bukan karena takut. Menghormati tanpa harus menghapus suara sendiri. Menyayangi tanpa menjadikan diri sendiri tumbal. Ini bukan konsep asing, hanya jarang diajarkan. Kesimpulan yang paling tidak nyaman mungkin ini. Kadang, tindakan paling bermoral adalah berhenti mengorbankan diri. Ini terdengar egois kalau dibaca cepat. Tapi coba dibaca pelan. Mengorbankan diri tanpa batas sering bukan lagi cinta, tapi kebiasaan lama yang tidak pernah disembuhkan. Anak yang terus-menerus menekan diri bukan sedang menjaga harmoni, tapi menabung luka. Dan luka yang ditabung terlalu lama biasanya jatuhnya ke generasi berikutnya. Siklusnya rapi, tapi kejam. Berhenti mengorbankan diri bukan berarti berhenti peduli. Artinya, peduli dengan cara yang tidak merusak. Artinya, memilih hubungan yang jujur meski tidak selalu nyaman. Kadang bentuk baktinya bukan iya, tapi aku tidak bisa. Bukan mendekat, tapi menjaga jarak agar tidak saling melukai. Ini bukan kegagalan moral, ini kedewasaan emosional. Berbakti yang manusiawi juga mengakui batas kemampuan. Anak bukan dewa penebus luka orang tua. Ia tidak bertugas menyelesaikan trauma yang tidak ia ciptakan. Memahami luka orang tua itu empati. Menanggungnya seumur hidup itu penghapusan diri. Dua hal ini sering disamakan, padahal dampaknya sangat berbeda. Bab terakhir ini tidak menawarkan jawaban rapi. Hidup jarang rapi, tapi ia menawarkan kompas. Jika sebuah tindakan membuatmu semakin utuh sebagai manusia, besar kemungkinan ia bermoral. Jika sebaliknya membuatmu mati rasa, takut, dan hilang, mungkin sudah waktunya berhenti menyebutnya kebajikan. Karena berbakti bukan soal seberapa banyak yang kamu korbankan, tapi seberapa jujur relasimu. Dan kadang keberanian terbesar seorang anak bukan terus bertahan, tapi memilih hidup tanpa rasa bersalah. Pembahasan ini berangkat dari satu kegelisahan sederhana tapi sering dipendam. Apakah berbakti selalu identik dengan kebajikan? Kita membedah bagaimana budaya membingkai anak sebagai utang hidup, bagaimana cinta bisa menyamar jadi kontrol, sampai bagaimana luka batin diwariskan rapi lintas generasi tanpa pernah diakui sebagai luka. Dari Kant, kita belajar soal martabat manusia. Dari Sartre, soal kebebasan dan tanggung jawab. Dan dari psikologi, kita paham satu hal penting. Tidak semua pengorbanan itu suci. Sebagian hanya kebiasaan yang tidak pernah dipertanyakan. Kesimpulannya cukup provokatif. Berbakti yang menghapus diri sendiri bukanlah moralitas, tapi kelelahan yang dinormalisasi. Kadang berkata tidak, menjaga jarak atau berhenti mengorbankan diri justru adalah tindakan paling etis. Karena relasi yang sehat lahir dari manusia yang utuh, bukan dari anak yang hidupnya tinggal sisa. Kalau kamu ngerasa pembahasan ini kok kayak hidup gue ya, tenang, kamu nggak sendirian dan ini bukan kamera tersembunyi. Channel ini hadir buat ngobrolin hal-hal yang sering dianggap tabu tapi sebenarnya manusiawi, keluarga, luka, makna hidup, dan keberanian jadi diri sendiri. Kalau kamu suka bahasan yang santai tapi mikir, stay di sini. Kita mikir bareng, bukan menggurui.